pacaran itu merawat jodoh orang gitu kan. Jadi untuk saat ini pacaran oke lah, dah waktunya kita bukan di fase itu lagi. Perjodohannya kalau memang itu tidak paksaan nggak apa-apa. Kalau memang tidak paksaan, anaknya mau, orang tuanya mau. Tapi saya tidak menyarankan Perjodohan. tidak menyarankan perjodohan, walaupun kita percaya pada ya lebih baik kan ta'aruf, karena saya percaya dengan weting tresno jalaran songko kuli. Karena kalau niatnya ibadah kan tentu segala cara untuk mempertahankan, cara merawat rumah tangganya pastikan dengan sesuai yang dikehendaki Allah, dengan memikirkan wanita lain secara liar ya, maksud saya secara liar itu kan jelas melanggar. Artinya dari niat keluarga barangkali bukan ibadah, mas, jelas mas. Mungkin yang dicari cantiknya. Kalau yang dicari cantiknya kan nggak apa-apa tuh. Tapi efeknya kalau istri kita sudah kalah dari kecantikan orang lain, maka secara lumrah dan alamiah menjadi terpikir ternyata istri saya bukan yang tercantik. Kita umpamanya sudah menikah dengan istri kita, kan nanti wanita cantik juga masih banyak. Kalau sudah dapat ini kita pilih, masih ingin Natasha Wilona. Setelah Natasha Wilona sudah dimiliki, Dewi Persik masih disukai. Setelah Dewi Persik, Anya Geraldine. Ada. Nuansa Al-Miftahaini Channel. Klik subscribe and notification. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, bahkan di seluruh dunia. Jangan lupa subscribe channel Nuansa Al-Miftahaini. Saya malam ini ditemani dengan gurunda kita, ada Abi Fahrudin, kemudian ada sohib saya ini dari Kertek Wonosobo, pacar yaitu kamu ya? Bukan. Mas Agus, dengan host di sini ada Mas Firda. Abi, malam-malam ini kayaknya enaknya ini bahas apa ya? Soal jodoh mungkin ya. Insyaallah. Ini bahas jodoh, tapi di sini yang udah berjodoh hanya Abi yang maksudnya jodoh itu jodoh tentang pernikahan gitu ya, Bi. Karena ya ini saya makan ini juga jodoh saya gitu. Iya, baik. Berbicara tentang jodoh ya, Mi. Berbicara tentang jodoh. Ada beberapa orang yang bilang kalau jodoh itu harus diusahakan, intinya ikhtiar. Iya. Tapi ada beberapa orang juga yang menganggap jodoh itu ya udahlah, jodoh kan Allah yang ngasih, kita ya yang penting kan namanya jodoh udah ditulis di Lauhul Mahfud katanya. Ya udah kita yang penting berusahanya maksudnya ya kadang berusahanya bekerja saja gitu, tidak memikirkan mendekati wanita atau lain dan sebagainya. Sebagai saya dan Mas Agus ini sebagai pria, ya itu tadi, Bi, ada yang bilang bahwa jodoh itu ditunggu saja, ada yang diusahakan. Bagaimana menurut Abi? Yang baik gitu loh. Ya, ini menurut pandangan orang yang sudah menikah ya mas ya. Ini pengalaman ini untuk kita. Bicara tentang jodoh, apakah perlu diusahakan atau kita pasrah saja sebagaimana yang sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Dua-duanya ini sama-sama memiliki dalil mas. Dalam segala hal juga menggunakan dua. Mau pasrah dengan Allah atau ikhtiar. Artinya kehendak kita ataukah kehendak Allah. Kita perlu sepakati bahwa tidak ada yang terjadi di muka bumi ini bila Allah tidak menghendakinya. Sepakat ya Mas Firda ya? Sepakat. Mas Agus Sepakat? ya? Sepakat. Berarti dalilnya adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya segala sesuatu itu berada dalam takdir Allah. Berada di dalam kekuasaan Allah. Sementara yang satunya masalah ikhtiar, karena kita sebagai manusia itu diperlukan
agar apa? Ketiadaan masalah kesombongan. Allah itu suka orang yang berusaha. Berusaha ya, Bu ya. Dalilnya adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak berubah sesuatu bila mana diri mereka tidak merubahnya. Artinya semua konsep selalu menggunakan satu konsep takdir, yang satu konsep ikhtiar. Ada yang mencoba menubruk-nubrukkan, padahal dua itu adalah kebenaran. Kebenaran semua itu. Tentunya sebaiknya kita berpikirnya gini, sesuatu yang sudah dikehendaki Allah itu urusan Allah. Betul enggak Mas? Betul. Kita nggak usah ikut campur. Karena berhubungnya kita ini sebagai manusia, urusan manusia adalah ikhtiar. Artinya bila kita tidak berikhtiar, itu termasuk sunatullah ya, Bi? Kalau kita ikhtiar ya, Bi? Iya, kalau kita tidak berikhtiar itu artinya kita tidak mengurusi kewajiban kita. Oh, kewajiban. Kalau urusan takdir ini sudah diatur, dia yang tidak satu pun boleh ikut campur. Emang siapa yang bisa ikut campur sama Allah? Hebat sekali, kan begitu Mas? Iya. Nah, gitu kira Mas Agus? Iya. Kira-kira percaya enggak kalau Allah sudah mengurus tidak butuh siapa? Siapa? Allah yang mengatur tidak perlu siapa-siapa. Kok kita pinter banget mau ikut campur dalam urusan Allah. Artinya urusan takdir biar kita serahkan kepada Allah. Sementara kita sebagai manusia, kita bersosial, kita menjadi makhluk itu punya jatah. Kita punya SOP-nya sendiri. Sebagai manusia punya SOP, sebagai Allah punya SOP-nya sendiri. Kita lakuin dong SOP kita. Kenapa? Kita mengatur SOP Tuhan. Maka bagaimana dengan urusan jodoh, Bi? Apakah ada kaitannya dengan yang tadi Abi sampaikan? Tentu rumusnya sama. Kalau kita tidak ikhtiar, jodohku siapa? Lalu kita berpikir, kan sudah ditulis di Lauhul Mahfud, umpama jawaban kita begitu. Ya tidak salah. Kan memang sudah ditulis oleh Allah. Tapi kenapa kita masih mengambil SOP Tuhan untuk dipakai SOP-nya sendiri? Kira-kira bisa ditangkap. Salah SOP gitu ya. Iya. Urusan mencatat siapa jodohnya Mas Firda, Mas Agus ini urusan Allah. Yang urusan mewujudkan juga urusan Allah. Lah urusan Mas Firda dengan Mas Agus sudah dilakukan apa belum? Ayo, gimana Mas Agus? Sudah dilakukan apa belum? Ikhtiar tentu, karena jenengan ini baik Mas Firda maupun Mas Agus ini adalah orang Muslim. Tentu ciri-ciri orang Muslim pasti punya tatanan dalam berikhtiar tentang jodoh. Berbeda dengan orang Barat yang ikhtiarnya mungkin nggak ada undang-undang yang lebih ketat. Jenengan ini orang-orang terhormat harus berikhtiar. Cuma ikhtiarnya itu menggunakan cara yang Allah kehendaki. Kira-kira ikhtiar yang dikehendaki oleh Allah sudah tahu apa belum? Ya mungkin dengan bertaaruf langsung mendatangi kedua walinya. Nah ini karena hostnya yang belum bertanya ya jawab sendiri gitu ya Mas Agus ya. Jadi begitu. Ya intinya kesimpulan untuk pertanyaan yang pertama adalah apakah ini saya harus mengikuti yang ada di langit saja sehingga saya cukup tidur saja nanti dapat istri? Nggak bisa. Atau ikhtiar saja nggak perlu kita pasrahkan? Tidak. Maka Allah sudah memberikan jalan. Wasyawirhum fil amri fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarahlah, setelah itu bertawakallah. Yang dimaksud musyawarah di sini adalah apa ini urusan jodoh kan? Iya itu. Satu curhat dengan temannya, ini anak baik apa tidak? Itu kan musyawarah. Anak baik tidak Mas Agus? Begitu. Itu jenis-jenis musyawarah loh. Termasuk musyawarah adalah ta'aruf. Perkenalan. Ini kan jenis-jenis musyawarah. Baru setelahnya kita jangan memaksa catatan langit. Yang menjadi takdir kita gitu ya. Ya, yang ternyata nggak ditakdirin ya jangan maksa-maksa, apalagi bunuh diri segala. Nah, itu berarti
tidak percaya, tidak iman dengan qada dan qadar Allah. Astagfirullah. Masuk sih. Tadi apa yang dikatakan Nabi kan tentang ikhtiar nih Mas Agus. Iya. Nah, ikhtiar Mas Agus ini kira-kira udah mendekati atau udah 100% atau bagaimana ini jauh ini? Untuk ya kalau untuk ikhtiar perihal jodoh itu saya masih mengoreksi diri sendiri dulu, memantaskan diri. Itu jawaban umum lah, jawaban template ya. Memantaskan diri. Memantaskan diri. Padahal sih mungkin pelarian lah kalau karena belum mendapatkan gitu ya. Itu sih masih memantaskan diri. Dan untuk saat ini saya lagi untuk fokus ke bidang karir dulu lah, karir, terus misal nanti agama, misal nanti semua saya sudah siap untuk sosok wanita yang mungkin saya sukai, itu langsung ke eksekusi sih. Jadi karena dulu di masa-masa jahiliyah dibilang gitulah ya, jadi meminimalisir drama-drama yang nggak penting. Betul sekali. Meminimalisir drama-drama yang nggak penting, seperti ya katakanlah pacaran itu merawat jodoh orang gitu kan. Jadi untuk saat ini pacaran oke lah, dah waktunya kita bukan di fase itu lagi sih. Iya, betul. Oke. Betul. Itu sih. Jadi untuk saat ini saya lebih memantaskan diri sendiri dulu sih. Bisa dibilang sekarang saya mungkin lebih agak cuek sih sama, bukan berarti nggak suka wanita ya, tapi lebih membatasi diri. Membatasi diri ya, agar tidak terjadi drama-drama yang kurang berfaedah lah, yang dimana itu dampaknya untuk saya pribadi dan mungkin wanita itu tidak menghemat waktu. Iya. Waktunya terbuang-buang untuk memikirkan hal yang belum tentu begitu ya. Sekarang sebagai contoh misal saya lah pacaran gitu, dimana sekarang mungkin bisa dibilang saya lebih fokus ke karir kerja. Sekarang mungkin malam masih menggarap kerjaan gitu, tiba-tiba pacar WA. Otomatis kan kita juga terbagi untuk membalas. Kita mungkin bisa dibilang kita formalitas untuk membalas, memberikan apa ya, perhatian sapaan untuk dia, dan mungkin bisa dibilang itu hanya formalitas, bisa jadi ya. Jadi untuk saat ini ya oke lah, untuk saya fokus untuk karir dulu sih, untuk kebaikan orang yang saya cintai itu untuk kedepannya. Masya Allah. Jangan-jangan orang yang dicintai melihat podcast kita. Untuk yang melihat ya doakan saya ya. Begitu habis. Jadi saya pribadi ya, saya Mas Agus itu yaitu kadang atau terjebak mungkin ya kata-kata memantaskan diri, karena apa ya, kan ada orang yang bilang memantaskan diri, kapan pantas sih, kan gitu dalam bahasa Jawa, kapan pantasnya. Nah, tingkat kepantasan itu kan apa ya, absolut gitu lebih kayak keadilan kan, menurut siapa dulu gitu loh. Nah, pantasnya itu kalau menurut Abi dulu, Abi itu merasa pantas untuk menikah itu kenapa Bi? Menikah ini dalam perspektif agama, dalam perspektif orang-orang yang mencintai Allah, menikah itu adalah ibadah, Mas. Dan itu bagian daripada kewajiban, sehingga sesuatu yang diwajibkan tentu sebenarnya tidak ada masalah kepantasan, karena kita menjalankan tulis. Betul apa enggak, Mas? Iya, betul. Adakah sesuatu yang diwajibkan lalu kita masih jawab pantas apa tidak? Gitu.
Nah, tinggal masalah wajibnya itu di mana? Sunnah maksudnya sebenarnya anjuran. Yang dimaksud wajib adalah secara kebutuhan, bahwa kita ini memerlukan orang menerus. Semisal, walaupun Mas Agus sedang mau meniti karir, kan begitu Mas Agus? Iya. Tentu nanti jenengan ada masa tua, juga memerlukan ada orang yang meneruskan karir yang jenengan kerjakan. Betul apa dah? Betul. Kalau jenengan terlalu fokus pada jenengan mendirikan karir, sampai lupain saking fokusnya Mas. Itu ini Mas saya seandainya ya Mas ya. Iya. Saya kayaknya. Bahwa nanti akan ada yang harus saya andalkan. Siapa lagi kalau bukan anak kandung? Jadi harus balance Mas. Antara kita berikhtiar mencari rezeki, ya kan? Kita juga tawakal kepada Allah, hasilnya seberapa pun. Di sisi lain kita juga melakukan tutorial hidup yang Allah berikan kepada kita. Ya ini bahwasanya bila mana memang sudah waktunya, sudah kewajiban menikah. Menikahlah. Kan begitu. Apakah harus menunggu pantas? Saya tidak menyalahkan masalah konsep kepantasan, karena itu adalah konsep tahu diri, ketawaduan. Cermin. At-thayyibatu lit-thayyibat, at-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Orang baik untuk wanita yang baik, wanita yang buruk Untuk lelaki yang buruk. atau wanita yang baik untuk lelaki yang baik. Begitu pula al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat. Orang jelek ketemu orang jelek. Maka konsep ini sudah benar sebenarnya. Kepantasan itu penting. Lamung saya mau baju XL, extra large. Lah tubuh saya kok nggak pernah dibesarkan kan gitu. Itu konsep kepantasan Mas. Jadi kalau menginginkan baju besar ya badannya dah disiapkan. Kan Allah juga sudah memberikan tutorial mencari pasangan Mas. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri ini pakaian bagi para suami. Ya ini adalah pakaian bagi kamu. Kumnya maksudnya para lelaki. Dan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Begitu pula sebaliknya. Sehingga laki-laki adalah pakaian bagi perempuan, perempuan itu pakaian bagi laki-laki. Itu kan otomatis menjadi tutorial. Tutorial apa? Untuk mencari pasangan kita yang cocok yang mana? Kan kita berkaca, kita mengukur tubuh kita tentunya kan? Iya. Mengukur tubuh kita, oh berarti istri saya harusnya yang begini karena saya begini. Harus tinggi berarti Mas. Nah itu namanya kepantasan. Makanya tadi sebenarnya konsepnya tidak salah. Konsep kepantasan itu benar. Cuma karena kalau nanti urusan ibadah, urusan keanjuran kok lihat pantasnya dulu, memang jadi benar ada istilah kapan pantasnya. Maka saran orang tua nih ngomong-ngomong nih. Iya, itulah yang ditentukan. Pakailah dua konsep sekaligus. Yang satu konsep tadi kepantasan, yang kedua adalah konsep ibadah. Kalau sudah ibadah, ya saat itu diwajibkan kita lakukan. Nah, niatnya menikah, masalahnya bukan tadi pacaran. Kalau pacaran kan definisi untuk kesenangan yang sekarang dikenal ya. Iya. Walaupun itu jenis ta'aruf atau istilah bahasa unta atau bahasa ketek, ini kayaknya bagi api yang sudah tua sama. Kadang-kadang menggunakan bahasa unta atau bahasa ketek ini sama saja. Kalau intinya bukan untuk pernikahan. Kalau untuk pernikahan ikhtiar menjadi bagus Mas. Iya. Memantaskan menjadi bagus. Tadi kan ada istilah pasrah saja sama yang di langit, Allah sudah menyiapkan di sana kan gitu. Iya. Nah pertanyaan yang kedua kan, ini
bagaimana nasibnya yang seperti Mas Agus sedang memantaskan diri. Umur 28 nih ngomong-ngomongnya, umur 27 ini sudah pantas untuk menikah. Sudah saya menggunakan bukan bahasa agama ya, saya menggunakan bahasa mental mungkin umur, bahasa umur saja Mas. 27 cukup bagus, ideal ya untuk kesehatan fisik. Anak kita umur sekian, kalau dihitung-hitung berarti nanti begitu ya Mas ya? Iya. Coba kita pakai matematika yuk bareng-bareng. Umur 29 jenengan menikah gitu. Anak pertama menikah berarti umur berapa Mas nanti? Anak pertama itu. Kalau seandainya langsung ada 30 anak. ya Bu. Nah, anak jenengan umpamanya 30 tahun. Berarti 29 ditambah 30 itu bila langsung muncul benih setelah menikah. 30 tambah 30 jenengan umurnya 60 Mas. 60. Ini matematika ya Mas ya, belum bicara takdir. Iya. Kita mungkin Allah bisa begitu mudah untuk berubah situasi matematika. Iya. Matematika tidak harus benar, bagi Allah itu sangat gampang. Matematika nggak harus 1 tambah 1 sama dengan 2 ya Mas. Nah, tapi seandainya kita menggunakan rumus matematika, umur 27 tak ideal tuh bagi laki-laki. 30 lah, 30 ideal tuh. 27, 28, 29, 30 itu ideal sekali. Artinya kalau kita ngitung matematika masih cukup rileks. Anak pertama jenengan umur 60. Coba lihat orang tua kita umur 60 seperti apa fisiknya. Itu bisa standar. Belum anak kedua, belum anak ketiga. Tapi itu kan matematika. Mas. Tidak selalu tepat untuk kita prediksi dalam kehidupan nyata. Tetapi lumayan kan logiknya nyampe. Oleh karenanya ini saya fokus karir gimana gitu kan. Iya. Nah, tidak masalah, tapi jangan lupa ya mikirin yang nerusin bisnisnya. Gitu ya. Jadi Semangat. sembari membuat karir juga harus mengkader. Kadang-kadang anak muda ini sudah benar berpikirnya, cuma caranya yang kadang-kadang kurang balance. Bukankah kalau jenengan sukses, udah terlanjur sukses, anak justru tidak mengalami kehidupan proses Mas. Yang kasihan jenengan mampu merawat bisnis yang jenengan garap. Anak kitanya udah sukses, nggak pernah tahu tentang jerih payah hidupnya. Jadi taunya masih instan nih kan. Jadi sebenarnya jenengan menikah sembari karir itu lakukan secara balance. Tapi ingat, jangan hanya gara-gara mikir wanita bisnis menjadi kacau. Jangan pula bisnis kita melupakan anak. Kita ngobrolnya anak loh, bukan masalah wanita tadi. Ingat ya, bedakan antara ngomong pasangan kita dengan anak kita. Yang akan meneruskan bisnis jenengan, orang yang paling mungkin layak jenengan repotin siapa Mas Agus? Gimana tadi? Orang yang jenengan tidak sungkan untuk minta tolong untuk meneruskan bisnis jenengan. Anak. Ya. Artinya jenengan memproduk anak dengan jenengan membesarkan bisnis. Ini nanti nilainya di masa depannya sama Mas. Laris apa enggak? Iya. Coba lihat, kalau jenengan ahli anaknya nggak ahli, jenengan besar sendiri anaknya, pasti bisa merawat apa enggak? Apakah malah kita akan membuat generasi penikmat yang menikmati jerih payahnya orang tuanya? Tentu itu menjadi pemikiran kita sendiri Mas. Jadi instan lagi deh. Jadi sebenarnya apa yang jenengan pikirkan tidaklah salah, tetapi perlu dibalancekan. Maka bagaimana kalau begini? Ya kita belum pantas, baik perempuannya maupun kitanya. Kita nol. Jadi saya sama istri saya menikah itu, saya mengatakan saya mau belajar dari nol. Istri saya nol, ya siap. Kita sepakat nol ke nol.
Artinya baik secara keilmuan, finansial, semua kita mengatakan kita tidak ada lebihnya sama sekali, karena kita itu seperti bayi yang sedang mau belajar. Nah, maka justru yang paling bagus itu idealnya ya anak yang akan meneruskan apa perjuangan orang tua ini juga mengalami masa-masa sulit. Jadi biar bisa merasakan proses. Tentu orang yang mengalami masa sulit dengan yang tidak mengalami menurut jenengan sama apa enggak? Ya beda Bi. Nah, jadi ada konsepnya, ada bahwa rekoso atau dalam bahasa Indonesia kerja keras itu akan membentuk urat, akan membentuk otot-otot yang akan menjadi lebih kelihatan kokoh. Lah manusia tanpa masalah berarti sama dengan tanpa kerja keras. Ini nanti seperti kita yang tidak pernah olahraga ini. Secara fisik loh yang Iya. kita bicara secara fisik. Ini lihat api yang umpamanya nggak pernah membawa apa-apa, ototnya jadi begini, kalau ngangkat sesuatu jadi nggak ada seratnya, jadi nggak ada urat-urat yang terbentuk. Wah, kalau anak kita uratnya jadi ikut juga terbentuk karena masalahnya. Masalah yang positif, ingat ini istilah. Iya. Masalah yang dianggap positif, bukan masalah yang membahayakan anak-anak kita. Kan masalah kan punya dua. Satu adalah masalah yang aman bagi anak kita, justru bermanfaat. Yang kedua, artinya kembali ke topik bahwa pertanyaannya menurut Abi bagaimana anak muda yang kejaring istilah kepantasan. Maka saya katakan ya itu sudah benar, kepantasan. Tapi saya ingatkan itu tadi, kadang-kadang kita nggak balance, lagi gedein karir kita nanti tinggal batuknya, anak kita belum bisa apa-apa. Ya Allah. Ini kan juga sesuatu yang perlu kita pikirkan. Walaupun balancing, walaupun tadi kepantasan juga mesti kita nggak apa-apa. Orang yang niat berbuat baik juga harus menggunakan tutorial yang tepat dan juga baik. Begitu ya kira-kira Mas Firda. Mohon maaf bila salah ya, karena itu gaya berpikir lama ya, gaya berpikir orang Itu tua masukan itu. buat kita sih ya Mas Agus. Iya. Maksudnya yang kita ini yang belum menikah ini kan mendapat pencerahan kembali bahwa ternyata kepantasan itu penting, tapi lebih penting lagi kewajiban. Nah, Dan itu harus balance. harus balance. Seimbang. Itu berarti harus wanita dan laki-laki pun harus sama ya mungkin ya Bi, secara konsep. Kalau harus kita sudah kepantasan memiliki ya. calon yang sama-sama punya satu visi, satu misi, satu belajar, niatnya tuh belajar, maka aman sekali Mas. Coba ini dapat apa enggak nih yang niatnya belajar dari nol tadi. Ya merasa kita nol semua kan. Jadi merasa sama-sama nggak pantas atau merasa sama-sama pantas gitulah. Intinya masalah pantas dan tidak, kalau sudah kita komitmen hidup bareng, mari kita jadi orang yang mau seperti apa itu di ini. Mau seperti apa itu rembugan istilahnya. Partner yang tepat gitu Partner ya. yang tepat. Menerima masing-masing kekurangannya masing-masing. Nah kalau kita nyari yang bagus banget, nanti dapatnya di mana juga kita nggak tahu. Kita sudah bagus apa belum juga yang tahu adalah pasangan kita. Maka dengan sistem nol, sama-sama memasrahkan nol ke nol. Setelah kita sudah mengira-ira, tapi jadi jangan ngaca nol nanti orang yang di jalan comot aja jangan. Sudah milih semaksimal mungkin. Sudah ya yang terbaik menurut kita, terbaik, terpantas, terbaik dan terpantas. Terpantas itu kalau kita tubuhnya L ya L bajunya, tubuhnya M bajunya M. Kok kita sudah ikhtiar gitu, nanti pada masa ijab kabul dan perkawinan kita sudah mulai mencari. Ingat ya kita 0-0 ya, masing-masing jangan merasa lebih gitu. Padahal tadinya awalnya sudah penuh dengan ikhtiar. Ya normal lah, manusia ingin cari yang terbaik itu normal kan. Sesuai seleranya, orang seleranya tinggi ya pilih yang
tinggi. Tapi ingat tadi kepantasan penting. Insya Allah dari Gurunda Habib Fahrudin ini masukan untuk saya dan Mas Agus ini luar biasa teman-teman. Jadi memang ya intinya kembali ke situ ya, antara kepantasan kita bercermin, kemudian ya kita juga harus paham juga tentang kewajiban itu ya, tentang menikah itu. Ya, berniat untuk ibadah. Untuk ibadah. Niatnya untuk ibadah. Luruskan niat dulu. Luruskan niat dulu. Ya. Contoh ini menjadi mohon maaf ya, karena ini kayaknya penting sekali nih, ada hubungannya dengan masalah tadi kepantasan dan juga ibadah. Orang kalau niat menikahnya sudah ibadah. Niat menikah, niat saja ya. Niat menikahnya sudah ibadah. Nanti sampai ujung juga ibadah, Mas. Kalau sudah niatnya ibadah, pasti dia akan selalu bertanya kepada Allah. Saya tidak bisa, akan belajar otomatis. Karena niat ibadah, mencari rezeki juga otomatis menjadi lebih hati-hati. Lebih transparansi, lebih disiplin. Karena disiplin termasuk ibadah. Saling menjaga hati juga ibadah. Menyakiti pasangannya ibadah enggak? Tidak. Karena memang niatnya udah ibadah. Jadi istri diajak yuk ibadah. Bukan, kadang-kadang anak muda itu mikirnya ibadah itu dikirain cuma hubungan intim saja. Berarti ikhtiar mindsetnya semuanya. Jadi semuanya kekeluargaan itu untuk ibadah. Ibadah apa? Merawat anak juga itu nanti belajar baru. Ibadah. Yuk kita belajar merawat anak sesuai dengan yang Allah perintahkan. Yuk kita berhubungan suami istri, baik zahir maupun batin, sesuai dengan perintah Allah. Mau di situ nanti akan muncul keluarga yang Qur'ani, keluarga yang religius. Mungkin kalimatnya nggak sampai Arab, tapi karena sudah religius, walaupun topinya ini, walaupun bajunya mungkin lebih preman daripada Abi, tapi karena jiwanya jiwa Qur'ani dan religius, itu yang Allah ambil. Jadi bukan yang ini. Ini mah ya mungkin kalau saya pakai baju seperti Mas Bagus, mungkin Mas Agus, karena saya tidak terbiasa kan jadi kelihatan keren sekali. Jadi nanti sombong nanti kalau saya pakai baju kados jenengan. Saya tersaingi nanti. Begitu ya Mas Firda ya. Siap. Ternyata pembahasan tentang perjodohan ini ternyata ya agak panjang ya Mas Agus. Iya. Ternyata ya bagi kita inilah yang belum menikah itu, perjalanan untuk mencapai kepernikahan itu ternyata cukup lama. Mungkin kita sudah berikhtiar atau memantaskan diri juga, ternyata sampai sekarang pun kita belum mendapatkan yang terbaik menurut Allah. Terus gini Bi, kalau dari teman-teman itu kan kadang ada yang dapat jodoh padahal baru berapa hari mengenal, ada yang sudah lama sekali mengenal tidak berjodoh. Itu kadang ada yang ya agak menyesal gitu, kok saya mengenal dia kok ini, sedangkan dia yang baru kenal kok malah bisa berjodoh gitu. Itu gimana menurut Abu? Itu sebuah fenomena nyata ya, dan itu fakta. Apapun faktanya, apapun realitanya, kita pasti sepakat bahwa Witing Trisno Jalaran Sangga Kulino. Kita pasti sepakat. Karena kita tidak mungkin bisa mencintai orang yang tidak kita kenali. Coba rasakan coba. Mas Agus bisa nggak mencintai orang yang tidak jenengan kenal? Baik, ini cinta yang tidak terbatas loh ya. Iya. Bukan hanya masalah wanita, termasuk pertemanan. Mungkin nggak jenengan bisa simpati dengan Abi, sementara jenengan tidak sama sekali mengerti saya. Itu mustahil. Nah, kemudian kaidah yang kedua, selain Witing Trisno Jalaran Sangga Kulino, orang tua juga menasihati kita. Manusia itu akan memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Akan memusuhi
Iya. Jadi lawan dari cinta adalah musuh. Itu nanti akan kita rasakan. Iya. Buktinya apa? Orang akan menyalahkan pendapat orang lain yang dirinya tidak tahu. Sebut saja ormas, ya ini biar lebih sensitif. Sebut saja orang NU menyalahkan Muhammadiyah. Bila orang NU yang tidak tahu gaya berpikir Muhammadiyah. Begitu pula sebaliknya. Orang Muhammadiyah menyalahkan NU. Karena orang Muhammadiyah belum mengenali apa yang dipikirkan oleh orang. Coba seandainya orang Muhammadiyah mengerti pola pikir NU dan orang NU tahu prinsip-prinsip kemuhammadiyahan, mungkin nggak memusuhinya, Mas? Tidak. Itulah awal mula perpecahan adalah ketidakkenalan. Oleh karenanya dalam perjodohan pun sama, Mas, kaidahnya. Ada satu orang yang dia awalnya belum kenal, tapi karena dia berhajat mengenali, berkomitmen berdua, dia rela untuk dijodohkan. Terus kemudian dia juga dengan relanya untuk saya ingin mengenal jenengan. Jenengan juga membuka hati untuk dikenali dan ikut mengenal. Akibatnya jadi kan hubungan itu. Muncul sebuah cinta karena witing tresna jalaran saka kulino. Saling mengerti posisi itu ya. Saling mengerti karena sudah kenal muncul benih cinta. Itu sudah rumus hidup. Terus kemudian yang satunya awalnya sok kenal. Ini masalah bukan kenal beneran, Mas. Sok kenal. Semisal anak pacaran, katanya sudah 7 tahun saya pacaran dengan dia, gitu. Yeah. Coba saya perhatikan, kita perhatikan bersama. Dia sebenarnya kenal apa tidak kenal? Sesungguhnya kalau yang dia tidak jadi itu karena tidak kenal, Mas. Tidak kenal. Tahu sendirilah namanya orang pacaran. Masa ngentut berani di depan pacar, coba. Iya. Kalau mau ketemuan juga masak dulu. Bangun tidurnya nggak kelihatan. Sehingga kita ketemu pacar selalu dalam keadaan apa? Perfect. Bahkan kalau kita foto untuk kita kasih ke Ayang seandainya ini novelnya begitu ya, Mas ya. Kita akan ngasih gambar terbaik apa yang terburuk, Mas? Terbaik. Lihat, ini sangat berbeda dengan dunia pernikahan, di mana rambutnya bangun tidur, kentutnya, suatu saat sakit kelihatan, berong itu bahasa Indonesianya apa ya? Bereng apa ya? Mukanya kusut copras kapres. Nah, nggak ada orang bangun tidur kelihatan bugar kan, nggak ada, gitu kan? Apalagi semakin hari semakin tua pernikahan itu, Mas. Jadi kalau kita mengatakan mereka yang tidak berjodoh, walau mereka berdua masing-masing mengatakan saya sudah kenal pacaran selama 7 tahun, itu artinya pengenalan selama 7 tahun itu bukan ta'aruf sejati. Tapi sesungguhnya mereka hanya beryuforia pada kelebihannya masing-masing. Jadi dia hanya menyampaikan kelebihannya dan menutupi kekurangannya. Padahal ta'aruf ini harusnya apa? Saling mengenal 100%. 100%. Orang setelah menikah kan benar-benar 100%. Maka kadang-kadang ada balas dendam yang tidak 100% di 100% kan saat menikah. Artinya menurut Abi berjodohannya kalau memang itu tidak paksaan nggak apa-apa. Kalau memang tidak paksaan, anaknya mau, orang tuanya mau. Tapi saya tidak menyarankan berjodohan. Tidak menyarankan berjodohan, walaupun kita percaya pada ya lebih baik kan ta'aruf, karena saya percaya dengan witing tresno jalaran saka kulino. Orang akan memusuhi sesuatu yang tidak dikenali. Roma bahkan bilang hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Yang mengerikan adalah apa? Rumah tangga yang tidak memunculkan cinta, yang ada adalah hampa. Menurut Roma Irama. Mau ngobrol cinta ini ya
pakai lagu. Kalau nanti pakai dalil jadi nggak kelihatan. Ya, dalilnya ada, tetapi karena lagu ini adalah luapan emosional. Cinta ini kan urusan emosi. Gitu ya. Kira-kira Mas Firda begitu, Mas Firda? Siap, Abi, Masya Allah. Nasihatnya selalu menyentuh. Soalnya kayak seperti menampar diri saya sendiri. Oh, ini kok pas nyong ini. Nah, ini saya tidak menampar, Mas Firda nggak bersalah, kenapa harus ditampar? Tapi nasihat dari Abi itu memang pas ya? Pas dan apa ya? Kita tidak memikirkan itu. Iya. Jadi benar-benar seperti kita memang diingatkan sih ya. Diingatkan untuk kita lupa ya, banyak lupa. Iya, terutama yang balance itu tadi loh. Yang kita apa niatnya untuk memantaskan diri, fokus ke situ, ternyata lebih tepatnya kita harus balance gitu tadi antara ikhtiar dan apa kita juga harus meyakinkan wanita itu mungkin sih. Karena kan banyak teman-teman saya yang kaya udah mapan ternyata ya nggak nikah, ada yang pekerjaannya paling buruh gitu kan. Iya. Kan gitu ya maksudnya. Iya, banyak. Teman kita sih banyak. Ternyata lain nasibnya lebih. Mungkin kalau kita sebagai laki dibandingkan si itu sana lebih sukses. Enggak, maksudnya ya lebih. Kalau tapi kok dia memberanikan diri. Harusnya itu tamparan sih buat kita. Dia aja berani, kita kok enggak itu kan. Ya memang fakta sih, Allah Maha mencukupi, memang fakta. Jadi orang yang belum menikah itu ibarat ada ketakutan. Ibarat kaki yang baru berjalan satu. Jadi inkling namanya, Mas. Orang inkling itu, Mas Firda, kuat berapa meter, Mas? Inkling bahasa Indonesianya jalan satu kaki. Coba jalan satu kaki. Coba dicontohin nanti biar teman-teman. Jalan satu kaki ya mungkin seperti ini ya, Bi. Jadi satunya diangkat, kakinya jalan. Itu berapa meter? Wah, ini nggak sampai berpuluh-puluh meter ini, Bi. Langsung bisa jatuh ini. Betul. Nggak kuat. Karena fungsi pernikahan salah satunya adalah balancing. Artinya gini, kita kanan, istri kita kiri. Istri kita kanan, kita yang kiri. Itu salah satu pasangan yang ideal. Kalau dia sudah mampu masing-masing saling melengkapi. Nah, jalan. Ya gitu. Jadi kalau kita bergantian, maka sampai Gunung Bismo sekalipun kita tidak akan lelah. Tapi kalau inkling tadi bahasa Indonesianya jalan satu kaki, lelah. Nggak kuat malah. Itu yang pertama. Jadi kadang-kadang kita berpikir apakah setelah menikah malah tambah rumit, kan gitu. Jawabannya impossible. Justru ini khusus yang pernikahannya pas loh, Mas. Iya. Pas, sudah benar-benar memiliki fungsi balance tadi. Nanti saya jalan, istri kita bisa berhenti. Istri kita bisa jalan, kita bisa berhenti. Artinya dengan bergantian berarti itu kita akan bisa mengarungi lebih jauh. Termasuk urusan bisnis. Apakah istri saya bagian konsumtif gitu kan? Saya kerja, istri menghabisi. Nah itu tentu bukan tipe pasangan kalau ini, Mas. Ya hindarilah. Jadi konsumtif itu ya. Masalahnya ini bukan pada balance, tapi justru malah menjadi rancu. Karena tujuan nikah kan untuk balance. Kenapa kok kerjasama gitu ya? Kerjasama dalam segala hal. Bisa kerjasama, yang satu urusan keuangan, yang satu urusan rumah tangga. Itu kan juga balance. Karena coba jenengan lagi kerja nyuci baju, mopokin anak. Ini kan juga bagian dari yang sulit. Iya. Kalau harus dikerjakan sendiri. Artinya saya sangat meyakini bahwasanya kenapa kok tadi ada istilah mereka yang keadaan ekonominya di bawah kita tapi sudah jalan. Sementara kita yang meniti karir
kaya sampai kaya tapi belum nikah, atau bahkan nggak kaya nggak menikah lagi. Nah ini kan tambah mengerikan kan gitu loh Mas. Jadi kita lebih baik ikhtiar tapi sembari tawakal kepada Allah. Ikhtiar sembari tawakal itu teman-teman. Jadi menikah ini ibadah, lakukanlah dengan penuh keyakinan. Ya. Tujuannya tadi menikah karena Ibadah. gitu. Tujuan menikah karena apa? Ibadah. Yang kedua karena istri. Calon istri. Satu ibadah, yang kedua penerus generasi. Bahkan istri dikatakan adalah jembatan menuju dua-duanya. Nah kadang-kadang ada orang menikah yang dipikirin cuma istri. Iya. Makanya saya doa tadi sholat itu saya mendoakan kita bareng-bareng, padahal jenengan belum nikah, tapi doanya saya apa? Rabbana hablana minas sholihin. Jenengan belum menikah kok njaluk anak. Benar. Karena kalau njaluk anak Otomatis mesti ada harus istri. Masa jenengan punya anak tanpa istri kan? Kalau saya mendoakan jenengan, ya Allah berikanlah istri, berarti kan saya belum mendoakan dapat anak juga. iya, tapi mendoakan dapat anak. Robbi habli minas sholihin. Jadi Robbi habli minas sholihin itu bukan hanya mereka para yang sudah menikah, orang yang belum menikah. Kalau doanya ya Allah saya minta anak dengan sendirinya, apalagi anaknya yang soleh, berarti butuh istri yang Soleha. Nah sudah ketemu ini tutorial nih Mas. Jadi pinternya dalam diplomasi kepada Allah. Mintanya bukan minta istri, tapi mintanya minta anak yang saleh. Jadi itu nanti Jadi mindset, mencari pabrik. prospeknya jauh kalau kita minta anak. Tapi kalau mintanya istri, prospeknya ya semata-mata hewani, nafsu. Nafsu ya. Itu kira-kira. Lebih menjaga juga sih kalau tentang nafsu. Ya nafsu juga kan. Jadi gitu Mas Agus, gitu ya teman-teman. Terus kalau menurut Abi, kan banyak dari kita yang dia udah berumah tangga tapi masih apa yang mentalnya atau masih Oh iya, masih minta sama orang tua kadang ya. bukan soal itu, maksudnya Apa? saya mikir dia tuh udah nikah tapi harusnya jangan mikir seperti itu, maksudnya kadang sok mikir ke wanita lain atau lebih ke harus kenal gitu. Oh iya. Hah? Bah kenal gitu. Nah Betul. itu sebenarnya tuh apa yang salah dari Pernikahannya. Iya, dari niat ya Mas tadi ya. Karena niat, kalau niatnya ibadah kan tentu segala cara untuk mempertahankan, cara merawat rumah tangganya pastikan dengan sesuai yang dikehendaki Allah. Dengan memikirkan wanita lain secara liar ya, maksud saya secara liar itu kan jelas melanggar. Artinya dari niat keluarga barangkali bukan ibadah Mas, jelas Mas. Mungkin yang dicari cantiknya. Kalau yang dicari cantiknya kan nggak apa-apa tuh. Tapi efeknya kalau istri kita sudah kalah dari kecantikan orang lain, maka secara lumrah dan alamiah menjadi terpikir ternyata istri saya bukan yang tercantik. Coba kalau niatnya ibadah, Itu berarti urusan menundukkan pandangan. bahkan wanita lain itu menjadi ladang ibadah. Loh, Bi, maksudnya apa kan gitu? Ibadah untuk menahan nafsu. Iya kan? ibadah untuk menahan nafsu, itu berarti masuk pahala ya. Iya, jadi kita umpamanya sudah menikah dengan istri kita. Kan nanti wanita cantik juga masih banyak. Kalau sudah dapat nih kita kita masih ingin natasyawilu. Nah itu kan juga tidak masalah. Tetapi dengan niat beribadah. Natasyawiluna lebih cantik dari Nikita Willy sekalipun, maaf ya. Ini mohon maaf kalau pecinta mereka. Jadi saya hanya memberi contoh, ini hanya sampel. Artis kan mudah dikenal. Nah, sebenarnya ada edoknya di novel itu lebih cantik kan Natasha Wilona umpamanya.
Sudah dapat ini kita Willy, masih ingin Natasha Wilona. Setelah Natasha Wilona sudah dimiliki, Dewi Persik masih disukai. Setelah Dewi Persik, Anya Geraldine. Ada lain-lain. Berarti memang pada dasarnya kalau kita niatnya udah salah atau menikah itu karena fisik, tetap nggak akan ada puasnya gitu ya, Abi. Betul lah, kalau menurut Abi, manusia memang diciptakan bukan untuk, kalau sudah nafsu itu bukan untuk puas. Jadi nafsu itu akan menimbulkan penyesalan. Itu pasti, segala jenis nafsu. Yang artinya nafsu itu hanya akan berhenti tatkala saat itu sudah didapatkan. Tetapi setelah didapatkan, saat itu pula ingin yang lain. Itu sifat nafsu kan selalu seperti itu. Maka bila itu menjadi niat pernikahan itu sangat lelah. Silakan dicoba, free ongkir juga, itu gratis dan free ongkir. Tapi siapa yang masih mau menjalani pernikahan seperti itu, kesusahannya akan ditanggung sendiri. Jadi Abi tidak melarang, tapi saya ingatkan, silakan menikah dengan model apapun, silakan menikah dengan gaya masing-masing. Tapi ingat, setelah sudah dilakukan, di situ ada konsekuensi yang harus ditanggung kita. Dengan ibadah, ini saran Nabi, adalah sesuatu yang pasti sangat tertata, dan dengan ibadah kan kita saling koreksi bareng-bareng. Bila memiliki kesalahan tanya sama istri, saya salah di mana. Terus istri juga minta sama kita, Pak, gimana cara membenahi. Salah Abi di mana Umi? Jadi kalau si istri merasa, kalau istri yang salah, si suami mengatakan, oh ya kesalahan saya karena belum mampu mendidik istri. Tatkala suaminya yang salah, si istri menggunakan sebuah kaidah, di balik ke suami yang berhasil dan sukses terdapat wanita yang mendorong. Sehingga mohon maaf ayah, kan ayah masih bangkrut, masih sesusah ini karena saya belum mampu menjadi pendorong sempurna. Dan masing-masing begitu, Mas. Lega. Dapat istri yang kayak gitu loh, Masya Allah. Jadi dia anak muda, jadi nanti mantap saja, mental tetap dipasang. Masalah kepantasan itu sambil berjalan. Itu yang penting satu keyakinan terhadap Allah, itu harus satu visi. Agama. Agama itu artinya, yang dimaksud agama menurut Abi di sini adalah visi dan misi sudah satu. Tujuannya ke situ. Itu yang sama sudah. Masya Allah. Bagaimana dengan beda agama? Ya, lebih baik yang sesama agama daripada yang tidak, yang daripada berbeda agama. Dalam hal ini saya tidak akan bicara masalah agama manapun. Hukum ya, masalah hukum, karena ini bukan ranah saya. Saya hanya mengatakan bila ada yang satu agama, kenapa milih yang lain? Kecuali kalau memang satu agama sudah tidak ada lah, itu mungkin bobos-bobos gitu ya Mas ya. Gitu, jadi gitu aja. Gitu. Ada pertanyaan teman-teman. Mungkin karena sudah terlalu malam ini ya. Iya betul. Mungkin kita bisa cukupkan dulu untuk podcast malam hari ini. Kesimpulannya tadi tetap apa ya? Meskipun sedang mencari pantas atau tidaknya, yang terpenting adalah berusaha untuk mencari dan ikhtiar. Dan yang terpenting adalah kedepankan agama. Gitu. Terima kasih Mas Agus. Malam hari ini sudah menemani saya. Iya. Sama-sama. Masya Allah. Kita akan bertemu lagi di podcast yang lain. Selalu subscribe, pantau terus channel Nuansa Al-Miftahaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.